juga Jakwen pengen jadi pemuda yang gaul tapi tetap solehah gitu. Assalamualaikum, selamat sore sahabat Spansa. Ketemu lagi dengan Ibu Ulfa di Spasi, Spansa menginspirasi. Episode kali ini Ibu ditemenin pas baru loh, dan tentunya cantik dan menarik. Halo Ibu Mawa. Halo Bu Ulfa. Nah, sahabat Spansa udah kenal belum sama Ibu Mawa? Sepertinya banyak yang belum nih Bu. Oke, kalau gitu kita persilakan dulu ya Ibu Mawa untuk kenalan. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Oke, halo sahabat Spansa. Perkenalkan, nama saya Ibu Mawada. Saya biasa dipanggil Ibu Mawa. Saya di sini sebagai guru olahraga di kelas 8 dan kelas 9. Oh iya, Bu Ulfa, daripada kita lama-lama kenalan, langsung aja yuk kita kenalin narasumber kita pada sore hari ini. Oh iya, pasti sahabat Spansa penasaran deh siapa? Kira-kira siapa nih? Nah, jadi narasumber kita episode kali ini kakak-kakak dari Irmu Spansa. Oke, tanpa menunggu lama, ayo kita kenalan dengan mereka. Halo. Hai. Oh ya, sahabat-sahabat Spansa pasti mungkin banyak yang nggak tahu nih namanya siapa. Boleh kenalin dulu ya, namanya siapa? Dari saya, nama saya Muhammad Fala Rasyad. Biasanya kalau misal di SMP, saya biasa dipanggil dengan sebutan Kak Fala. Halo Kak Fala, boleh disapa dong teman-teman di rumah. Teman-teman. Ya, satunya? Perkenalkan, nama saya Naza Zakwena Haza, biasa dipanggil Zakwena atau Jakwen. Oke, kita sapa juga Zakwen. Halo Kak Jakwen. Oke, langsung aja nih. Sebelumnya kalian nih kan ikut Irmus ya. Nah, kalian tahu nggak kepanjangan dari Irmus itu apa? Banyak nih teman-teman di sana yang nggak tahu Irmus itu apa. Jadi Irmus itu kepanjangan dari Ikatan Remaja Musola. Oh, begitu. Nah, kalau untuk kalian berdua nih, sejak kapan kalian bergabung di Irmu Spansa? Kalau saya sih nggak lama ya, baru-baru naik kelas 8 itu saya masuk. Jadi nggak dari kelas 7 ya? Nggak dari kelas 7. Oke, untuk Zakwen? Kalau Zakwen sendiri memang ikut Irmus dari kelas 7 Kelas 7 ya, sampai lulus SMA. sampai SMP. Oh, maaf. Oke. SMP ya. Maaf. Oke, siapa sih orang yang pertama kali mengenalkan yang namanya kegiatan Irmus ini ke kalian? Pertama kali siapa? Yang pertama pasti kakak-kakak alumni ya, kakak-kakak kelas. Itu saya waktu itu sering lihat apa sih namanya, kegiatan Irmus nih, kayak gulung-gulung ambal aula, kegiatan hapsi. Nah itu dari situ saya mulai tertarik. Nah baru sih diajaki sama kakak-kakak kelas itu untuk gabung Irmus, dan akhirnya saya masuk Irmus. Oke, yang sendiri? Kalau untuk Zakwen sendiri, memang pertama kali itu setelah MPLS kan pasti dikasih kayak edaran surat gitu kan Bu. Dikasih edaran surat ekskul. Jadi di situ di ekskul itu Zakwen melihat ada ekskul keagamaan dan hapsi. Nah dari situ baru Zakwen ikut. Jadi mungkin dari kakak kelas juga sih yang apa sih ngasih kayak Masih ya, kalau ternyata di sini ada Irmus, ada kegiatan positif ya kan? Oke nih, kan di SMP 1 ini banyak ekstrakurikuler kan ya, dan pada akhirnya kalian memilih Irmus. Nah, ada Kak hal-hal yang memotivasi kalian kenapa milih Irmus padahal di SMP 1 ini banyak ekstrakurikuler lain? Kalau menurut saya sih asik aja sih ikut Irmus itu, kayak ada kegiatan nafsi, pulang sore, bareng-bareng teman, gulung-gulung ambal, sambil ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing sama teman. Itu menurut saya lumayan sih buat menambah, ibaratnya menambah nih, Relasi ya, Iya. cari teman juga, teman cari baru. teman, relasi, dan belajar berkomunikasi lah dengan teman-teman. Tuh. kalau motivasi Zakwen sendiri ikut Irmus itu karena memang Zakwen pengen belajar untuk public speaking, untuk lebih percaya diri lagi. Terus juga Zakwen pengen jadi pemuda yang
gaul tapi tetap solehah gitu. Tetap patuh dengan agama Iya, ya. betul. Wah, keren banget nih sahabat di rumah nih ya. Nah, terus apa aja sih kegiatannya di dalam Ilmus itu? Kan kita nih mungkin yang belum pernah ikut nggak tahu tuh Ilmus tuh mungkin cuma taunya baca Al-Quran misalnya, nggak tahu padahal di situ tuh ada yang lain-lain misalnya. Nah, kegiatannya apa aja tuh? Yang pertama pasti kegiatan hapsi ya. Kita biasanya latihan setiap sore habis pulang sekolah. Dalam seminggu itu kita ada latihan 2 kali. Jadi Senin sore dan Rabu sore. Nah, kegiatan selain itu kita ada juga namanya memimpin ngaji saat tadarus. Kalau misalnya pas lagi offline kemarin kita mimpin tadarus dari kelas 7 sampai 8 dan 9 kita mimpin tadarus, dan itu yang mimpin itu anak Ilmus. Nah, dan sama tentang kebersihan aula dan musola itu Ilmus yang megang. Jadi tentang kalau misalnya yang ada kotor atau segala macam kebersihan aula, jadi itu tanggung jawab Ilmus gitu. Keren juga ya, ternyata Ilmus ini bukan hanya kegiatannya untuk ngaji doang kan. Mungkin orang-orang mikirnya cuma ngaji-ngaji gitu. Padahal banyak banget kegiatannya di situ. Bahkan menambah teman baru misalnya kan ya Bu ya. Yang biasanya teman kelas doang ya kan, tapi akhirnya kenal sama kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya kan. Benar, menambah teman lagi. Oke, jadi nih kan ada beberapa kegiatan nih di Ilmus. Tapi kegiatan favorit kalian tuh apa dan alasannya apa? Kalau dari saya pasti hapsi yang paling saya suka. Hapsi, kenapa? Iya, Karena kita ibaratnya mempelajari suatu ilmu yang baru gitu tentang alat musik, karena hapsi itu salah satu instrumen seperti sholawatan itu yang mengiringi sholawatan. Nah, itu hapsi. Nah, itu saya suka dari situ, makanya saya suka hapsi. untuk Zakwan yang paling favoritnya apa? Kalau Zakwan yang paling favorit sendiri itu memang Zakwan juga suka hapsi. Terus kalau misalnya ada kegiatan LDKI, latihan dasar kepemimpinan Ilmus tuh Zakwan suka. Karena kalau dari hapsi, Zakwan memang suka salawatan, terus juga main alat musiknya pun Zakwan suka mainkan gitu, karena seru aja gitu Bu. Kalau LDKI ini yang Zakwan suka ketika ada materi gitu dari guru, dari kakak kelas alumni yang dulu, jadi Zakwan bisa dapat wawasan yang dimana mereka dulu berpengalaman di Ilmus. Nah, kalau boleh saya tahu kan kalian favoritnya adalah hapsi. Nah, kalau di hapsi itu kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang jadi yang nyanyi ya gitu. Terus tuh ada yang gendang apa segala macam gitu. Nah, kalau untuk Zakwan itu biasa sebagai apa? Kalau Zakwan biasanya paling seringnya itu syair yang nyanyi. Iya, karena Zakwan juga sering melatih adik-adik main terbang seperti keprak juga, maramis gitu sih. Kalau untuk si Falah? Kalau saya main di gendangan sih. Kalau di hapsi itu namanya terbangan. Oh, terbangan. Iya. Nih buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, dikenalin terbangan. Iya, namanya terbangan. Nah, di terbangan itu ada 2 rumus. Sebenarnya ada 3 sih. Tapi yang saya main itu rumusnya rumus merasuk. Iya. Oke, kalau ini nih perubahan yang kalian rasakan setelah bergabung hapsi dan sebelum bergabung hapsi tuh setelah bergabung Ilmus dan sebelum bergabung Ilmus tuh apa perubahan yang sangat kalian rasakan tuh apa? Kalau dari saya sih sangat berubah ya, karena sebelum saya ikut Ilmus ini, saya ibaratnya ilmu pengetahuan agama saya itu kurang lah daripada setelah masuk Ilmus. Nah, setelah masuk Ilmus, saya mencari pengalaman, ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru pembimbing dari Ilmus. Nah, dari situ saya mendapatkan ilmu-ilmu. Nah, di situ saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berguna lah buat saya nanti di masa depan. Buat bekal daerah kan juga. Falah kan laki-laki, nanti kan calon jadi imam nih ya kan. Jadi alhamdulillah dari Ilmus berarti dia udah mendapatkan sedikit ilmu untuk menjadi imam nanti suatu saat. Oke, kalau dari Falahnya? Maksudnya Zakwan? Kalau dari Zakwan, sebelum Zakwan masuk Ilmus itu benar-benar kayak masih belum bisa
mengontrol diri, baik dari sikap, akhlak, yaitu Zakwan bisa mengatur itu. Setelah Zakwan masuk lingkungan Irmus, alhamdulillah Zakwan belajar pentingnya adab sebelum ilmu, bagaimana cara berakhlak yang baik, bersikap yang baik, baik dengan guru, teman atau sahabat. Oke. Menurut kalian ya, seberapa penting sih Irmus di mata kalian? Kalau dari saya ya penting nggak juga ya, karena kita kan punya ibaratnya kepentingan yang lain. Tapi Irmus ini seperti ibaratnya kayak udah diorganisasi dalam diri kita. Jadi kayak udah mendarah daging dalam diri kita. Jadi kita seperti ya udah kayak teman-teman Irmus ini kayak udah keluarga lah ibaratnya. Nah itu. Menurut Zakwan? Kalau Zakwan memang penting banget ya Bu Irmus ini, apalagi pemuda-pemudi muslim. Kita itu bisa soleh, tapi kita tuh juga bisa tetap gaul gitu loh Bu. Jadi penting banget sih Irmus ini untuk menjaga tetap untuk pemuda-pemudi muslim tuh untuk selalu boleh gaul tapi kita tetap taat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Bener ya sahabat Spansa di rumah. Jadi selain kita gaul, kita juga harus imbangi dengan adab-adab kita, terutama adab bergaul dengan teman, adab bergaul dengan orang guru, tua ya benar, juga. dengan orang tua juga. Nah kalau menurut Fala dan Zakwan sendiri nih, orang yang memotivasi kalian untuk bergabung Irmus tuh siapa? Yang pertama pasti yang memotivasi ya. Nah itu pertama dari kakak kelas ya, kakak kelas, alumni dari Irmus juga, termotivasi dari situ, dan guru pembimbing Irmus itu Bapak Sanusi. Oke. Kalau Zakwan sendiri? Kalau Zakwan memang termotivasinya itu kayak ini Bu, kayak ngeliat kertas ekskul kan ada organisasi keagamaan dan nafsi, dan dari situ memang Zakwan itu kayak termotivasi untuk ikut gitu loh, untuk ikut organisasi keislaman ini, karena memang dari SD Zakwan pengen lebih di SMP pengen lebih menjaga diri lagi untuk ke lingkungan yang baik. Terus juga Pak Sanusi sih yang juga memotivasi saya untuk Kira-kira kalian punya kendala nggak sih terkait mengatur waktu untuk membagi antara Irmus sama sekolah? Kalau buat saya ya nggak terlalu terkendala lah. Palingan yang terkendala itu saat kita mau misalnya ada lomba atau segala macam, itu kan kita harus bikin dispen. Nah itu Kadang ketinggalan. iya, kadang ketinggalan materi segala macam, ketinggalan tugas itu. Terus ketika nih ya, saya ketinggalan tugas, terus apakah guru tuh sempat marah? Pernah nggak sih guru tuh marah sama Falah? Kalau pernah sih, kalau marah sih pernah pasti ya. Karena Pasti pernah nggak ya. ngerjain PR, tapi pernah nggak ngerjain PR. Pasti pernah lah. Terus alasannya apa? Terus gimana tuh supaya ngejar nilainya ketinggalannya tuh? Biasanya saya lihat catatan teman gitu kan, lihat dibaca-baca dulu, baru ada tugas. Kalau misalnya saya ada yang belum ngerjakan, saya tanya guru dulu nih apa yang belum dikerjakan, baru saya kerjakan. Iya. Ya berarti Fala ini masih termasuk peduli ya, masih walaupun cuma ini kan ikut dispen apa segala Iya. macamnya Bu ya, tapi dia tetap harus fokus pada tugasnya, PR-nya dia tuh. Oke, untuk si Zakwan gimana? Kalau untuk kendala itu pasti ada Bu, apalagi kalau misalnya kita Irmus ini kan kalau misalnya ada acara kayak Maulid, Isra Mi'raj yang kayak keagamaan gitu, pasti kami aktif banget ya, turun banget gitu loh Bu kalau misalnya kayak acara-acara keagamaan. Jadi memang kalau misalnya kayak ada acara Isra Mi'raj atau Maulid itu kami memang kadang-kadang dispen Bu seharian itu, karena kami melatih adik-adik habisnya juga kan, terus juga kami membersihkan aula, terus kami juga mengurus izin untuk tempatnya di mana, terus juga penceramahnya siapa, nah itu sih Bu. Nah, terus gimana kalau misalnya guru-gurunya Zakwan? Apakah mendukung kegiatan itu atau bahkan kayak menolak saat itu? Sebenarnya
ada guru yang menolak, ada pun guru yang mendukung gitu Bu. Cuman di sini ya tetap beliau tetap mengingatkan boleh diurus tapi tugas sekolah jangan dilupakan. Sekolah tetap nomor 1. Oh ya, benar-benar. Oke, alhamdulillah ya dari kalian berdua lulus ya. Iya, Udah alhamdulillah. lulus. Berarti secara nggak langsung boleh kalian punya prestasi, boleh juga pendidikannya nggak boleh Iya. dilupain. Iya benar. Dan menurut Ibu, kalau kalian melakukan hal positif nih, alasannya jelas, apalagi ada guru pembimbing yang mendukung, insya Allah guru-guru mapel lain pasti akan memberikan izin. Oke. Nah sekarang kan kalian udah SMA kan ya? Iya. Kalian lanjut di SMA mana nih? Kalau saya di SMA 1 sama Rinda. Samarinda sih. Iya. Kalau Jakwen? Kalau Zakwan ada di Mandua. Mandua satu. Oke. Oke, terus boleh nggak sharing ke teman-teman alasannya Zakwen sama Falah masuk ke sekolah masing-masing? Yang pertama kalau masuk Semansa sih jawabannya yang pertama tuh adalah dekat. Dekat dengan rumah. Karena dekat ya, emang rumahnya dekat sekitaran sini juga. Iya sih di Juanda 8. Oh iya, dekat Iya. sih. Dekat, dan kedua ikut abang sih. Kalau abang saya kan di Semansa semua, jadi biar nggak ribet lah gitu ibaratnya. Iya, suka udah kenal juga. Iya, ya, udah kenal juga. dulunya. Oke, kalau untuk Zakwen? Kalau Zakwan sendiri emang dulu itu ilmu Spansa itu memang sering jadi wakilan SMP 1 Bu, ke MAN 1 gitu. Dan dari situ saya pengen masuk MAN 1 karena melihat lingkungannya Masya Allah kayak bagus, terus juga akhlak adatnya juga bagus. Saya kepengen nyari sekolah tuh yang lebih ke keagamaan aja gitu Bu, karena kan cita-cita juga pengen jadi pendakwah, jadi ustazah gitu kan. Jadinya emang Zakwan pengen masuk MAN 1 sebelumnya kan, tapi alhamdulillah jodohnya di MAN 2 nggak apa-apa. Oke, jadi gini ya, apa yang kita rencanakan kita usahakan dulu. Kalau emang itu rezeki kita, alhamdulillah. Kalau enggak pasti ada jalan lain. Dan alhamdulillahnya sama-sama MAN ya, walaupun beda 1 sama 2 aja. Semua sekolah di Samarinda pun sama, sama. Nggak ada yang sekolah yang jelek, sekolah yang ini. Tergantung kitanya lagi kan, bagaimana saat kita mengikuti pembelajaran. Benar-benar. Jadi ini nih, di sekolah sekarang kalian tetap bergabung di ekskul Irmas nggak? Atau milih ekskul lain? Kalau saya sih enggak ya. Kalau saya kan pengen ibaratnya pengen mencari pengalaman-pengalaman yang baru lagi gitu. Jadi ikutnya ekskul Ekskul apa kok di sekolah? Kalau saya ikut Pasus Mansa sama OSIS. Pasus apa tuh? Teman-teman nggak ada yang tahu tuh Pasus Iya. tuh apa tuh? Pasus itu seperti Paskibraka. Wah, keren iya, banget ya, Paskibraka. dari Irmus langsung loncat ke Paskibraka. Paskibraka. Wah, keren banget. Jangan pernah takut ya buat Iya. coba ya kan. Nah, terus kalau Zakwen masih ikut Irmus atau cari yang lain juga? Kalau Zakwan lebih ke ini Bu, ikut organisasinya ke Irmus lagi, cuman Zakwan lebih ke di Mandua itu ada ekskul namanya Dai-Daiyah, kayak belajar dakwah, public speaking juga. Terus juga sama Zakwan ikut Jahaki. Jahaki itu kayak peluang untuk anak-anak Mandua yang pengen menjadi penghafal Al-Quran gitu. Oke, jadi walaupun nggak ambil ekskul Irmus lagi, tapi adab-adabnya tetap dipertahankan Iya, ya. benar. Adab-adab yang dipelajari di Irmus Pansa tetap diterapkan Terus lagi di iya, sekolah yang sekolah sekarang. lain, iya. Oke nih, kalau harapan kalian untuk adik-adik Irmus di Spansa tuh apa? Harapan saya semoga angkatan mereka itu lebih baik daripada kita, dan mudah-mudahan nih kalau misalnya corona cepat selesai, mudah-mudahan mereka bisa menjalankan suatu event keagamaan kayak misalnya maulid, undang-undang ustazah atau ustadz atau habaib dari luar. Nah itu sih yang saya harapkan, mudah-mudahan. Amin. Kita doain aja. Zakwen harapannya gimana? Kalau harapan saya untuk Irmus, untuk adik Irmus,
semakin semangat lagi. Selalu ingat bahwa kalian dari awal masuk Irmus itu niatnya karena Allah dan Rasulullah. Jadi apapun rintangan yang kalian hadapi, masalah yang kalian hadapi, kalau memang dari awal niat kalian itu karena Allah dan Rasulullah, pasti kalian selalu ikhlas dalam menjalankannya, bersikap dewasa ketika ada masalah. Jadi saling solid satu sama lain. Oke, amin. Semoga harapannya dari teman-teman di sini bisa terwujud untuk ke next generasi selanjutnya. Amin. Oke, nih kalian bersedia nggak sih untuk membimbing adik-adik kalian di Irmus nanti? Pasti, karena kita kan sebagai alumni jangan pernah meninggalkan apa yang sudah kita tinggalkan gitu loh. Jadi kita tuh harus terus sharing ke adiknya, atau misal adiknya ada yang mengenai kita harus terima gitu. Berarti kalau misalnya mereka punya kesulitan nih, misalnya ada bingung nih mau cari dai atau apa, boleh kan? Berarti Iya, mereka bisa. call kalian masih boleh? Masih boleh. Oh, masih boleh tuh buat teman-teman di rumah ya. Berarti alhamdulillah teman kita di sini dia bisa membukakan pintu selebar mungkin Iya. apabila kalian mau bertanya atau apapun. Iya benar, jadi sahabat Spansa di rumah yang ingin sharing tentang Irmus boleh hubungin Kak Fala dan Kak Jakwen ya. Iya, boleh. Oke nih, terakhir Kak, apa yang ingin kalian sampaikan untuk orang-orang yang mendukung kalian sampai saat ini? Buat orang-orang yang sudah mendukung pasti sangat berterima kasih ya. Karena mungkin kalau tidak ada orang-orang yang mendukung saya itu mungkin saya tidak tidak pernah masuk Irmus gitu loh. Mungkin saya juga udah nggak ada di sini gitu, di podcast ini sama di Spasi ini mungkin saya udah nggak ada gitu. Oke. Kalau Jakwen sendiri? Terima kasih banyak untuk orang tua Zakwen, Bapak, Ibu, guru-guru Zakwen, Pak Sanusi, Pak Hatta, Pak Muhib, dan semua guru-guru, terus juga sahabat teman-teman yang selalu mendukung Zakwen sampai saat ini. Alhamdulillah tanpa doa-doa orang tua, tanpa doa-doa guru, restu dari orang tua guru, maksudnya Zakwen gak bakal bisa sampai di detik ini. Oke, terima kasih ya buat kakak-kakak Zakwen dan kakak Fala untuk bersedia kita wawancarain di acara Spasi ini. Oke, terima kasih banyak ya. Iya Bu, terima Ya, kasih Bu. juga. Oke, sebelum Ibu dan Ibu Mawa menutup ini, Fala dan Jakwen tuh mau salawat loh untuk kalian. Oke, selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala